أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Perkataan man faraha bina farihna bih. Siapa orang yang bergembira dengan kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan aku gembirakan dia. Jadi kalau hari ini kita semua gembira, senang, senyum, bahagia, hati merasa tenang, berbunga-bunga, ya, insya Allah nanti kita akan dikasih kegembiraan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti, ya, kita bakal rasakan itu. Mungkin kita nggak rasakan sekarang, tapi insya Allah nanti di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan kegembiraan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini musim kebaikan, ya. Bagaimana tadi yang sudah dibacakan oleh Al-Munshid tadi, Nawayanda ini, itu musimul khair, ya. Ini musim-musim kebaik. Jadi perasaan ini sebagai apa? Seperti bunga-bunga yang sedang merekah. Luar biasa. Perasaan kita semuanya bergembira. Kita tunjukkan kita punya ekspresi, kita tunjukkan kita hati kita, ya, dengan apa? Dengan mengerjakan sesuatu yang mana sesuatu itu bisa bikin Nabi Muhammad SAW. Setelah Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW dengan segala kesempurnaannya, ya, dikatakan oleh sahabat Nabi Sayyidina Hasan bin Sabit, wa ma faqadal maduna misla Muhammadin wala misluhu hatta al-qiyamah yuqadu. Ya. Tidak ada orang-orang terdahulu yang kayak Nabi Muhammad, enggak ada. Dari zaman Nabi Adam sampai nama Nabi Isa, agak ada orang yang wajahnya, kayak perilakunya, kepribadiannya atau apapun itu dalam segala hal yang seperti Nabi Muhammad SAW. Wala misluhu, atau yang serupa yang agak-agak mirip, enggak ada. Hatta al-qiyamah, sampai kiamat pun yuqadu, enggak bakal kalian temui seorang yang bisa menyamai, menyerupai Nabi Muhammad SAW. Karena Allah benar-benar kasih kesempurnaan itu hanya buat Nabi Muhammad SAW, yang enggak Allah kasih kepada siapa? Kegantengan semuanya buat Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya semua Nabi Muhammad yang punya. Kesabaran Nabi Muhammad yang pegang. Ilmu semua Nabi Muhammad yang semuanya, segala-galanya, ya, mengungguli nabi-nabi yang lain. Faqan nabi nafi khalqin wa fi khuluqin wala yudanuhu fi ilmin wala qarumin. Terus bagaimana yang dikatakan sebelum-sebelumnya, Nabi ini mengungguli nabi-nabi yang lain. Diungguli, ya, Nabi Adam sampai Nabi Isa tuh semuanya kalah sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, fi khalqin wa fi khuluqin. Ya, gak cuma dari segi bentuk wajahnya, tapi khuluqnya juga, akhlaknya juga Nabi Muhammad yang paling top markotop, yang paling sempurna. Gak ada yang bisa ngalah, ya. Gak ada yang bisa ngunggulin Nabi Muhammad, nggak bisa. Jangankan ngunggulin, untuk mendekati aja nggak bisa. Semuanya di bawah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wala yudanuhu fi ilmin wala qarumin. Gak ada orang yang bisa serupa atau sosokan pinter dan sebagainya lebih Nabi Muhammad SAW. Fi ilmin, dalam ilmu, segi ilmu Nabi Muhammad yang menguasai. Karam, dermawan, Nabi Muhammad yang megang. Kedermawanan, ya, dalam dunia ini beliau selalu kasih kepada orang sini, ya. Al-Ajwad, ya, Muhammad itu orang yang paling dermawan. Ajwad pilih musalah. Nabi Muhammad ini lebih dermawan dibanding angin. Kalau ada angin kan kita kena semua kan, ya. Mau itu jelek, mau itu ganteng, yang namanya angin, kalau angin lewat semua kena. Nah, Nabi Muhammad baiknya, dermawannya melebihin angin yang sedang bersepoi-sepoi gitu. Angin yang kayak kipas nih, putar deh, ya. Rasa anginnya nggak semuanya? Rasakan yang jelek, yang hitam, yang buluk, yang dekil, yang demak, semuanya terasa. Ini Nabi Muhammad, kenapa? Saking baiknya tuh ini Nabi Muhammad baiknya melebihin baiknya. Nanti bisa bayang, nggak ada bisa lebih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi apapun, dari segi apapun nggak ada yang bisa mengalahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus betul-betul cintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadisnya, saya nggak panjang-panjang, ya, karena kalau panjang-panjang itu nggak enak. Yang penting sedikit, tapi insya Allah bermanfaat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hayati khairul lakum, hormati khairul lakum.
hidupku baik untuk kalian dan wafatku pun juga baik untuk kalian. Ketika Nabi hidup, umat-umatnya, sahabat-sahabatnya merasa, oh istimewa banget orang-orang yang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa melihat bagaimana senyumnya, bagaimana tertawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi Muhammad bercanda dan sebagainya. Itulah orang-orang sahabat yang sangat beruntung. Ya. Wafatnya pun juga kita juga beruntung, walaupun kita nggak bertemu Nabi secara langsung, tapi kita ikutin Nabi Muhammad, kita cintai Nabi Muhammad, insya Allah kita juga akan berkumpul dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Tu'radu alayya amal ummati. Disodorkan kepadaku amalan-amalan umatku. Jadi semua umat Nabi Muhammad ini diperhatikan sama Nabi Muhammad. Jadi memang lebih memperhatikan umatnya dibanding perhatiannya ibu kepada anaknya. Lebih sayang sama umat dibanding sayang bapak kepada ibu yang sayang sama anak atau bapak yang sayang sama anaknya. Ketahuilah Nabi Muhammad jauh lebih daripada kedua orang tua kita. Sayang sama umat. Jadi sebelum amal-amal umatnya itu di-store kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu di-store kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, store dulu sama Nabi. Apa Nabi Muhammad bilang? In wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku temukan amal umatku ini baik, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bangga, aku bahagia, aku tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika melihat amal umatnya baik. Hari ini, malam ini, pada Isya kita semua kumpul di sini membaca maulid, mendengarkan bagaimana sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Inilah yang insya Allah mudah-mudahan membuat Nabi Muhammad gembira. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa in wajadtu syarran. Namun apabila aku temukan amal umatku syarran, jelek, buruk, apa? Istighfarullah. Aku beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah umatku lakukan. Bahkan sebelum kalian beristighfar, jikalau kalian melakukan dosa, melakukan suatu maksiat, kesalahan, mungkarat, sayiat, dalalah, mukhalafat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kalian beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Nabi Muhammad terlebih dahulu yang memintakan ampun atas segala dosa yang kalian perbuat. Shallallahu alaihi wasallam. Ini hebat nih, hebat. Kita yang salah, kita yang berbuat dosa, kita yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum kita minta ampun, sebelum kita taubat kepada Allah taala, Nabi Muhammad dulu yang minta ampun atas kesalahan kita. Itulah Nabi Muhammad lebih sayang pada umatnya dibanding sayangnya orang tua pada anak. Lebih perhatian pada umat dalam menjaga umatnya. Nabi Muhammad tuh bagaikan singa menjaga. Jadi nggak boleh umatnya nih musuh neraka, umatnya begini. Nabi nggak benar-benar double protector. Jadi benar-benar penjagaannya kan ketat, ekstra ketat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya. Nggak pengen nih umatnya nih satu orang pun masuk neraka, nggak rela, nggak pengen seperti itu. Cuma umatnya ini dasar umatnya yang nggak tahu diri, umat-umat zaman sekarang, umat yang bahlul ya, yang bodoh-bodoh ini nggak tahu diri sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah disayang, udah diperhatiin dan segala macam, cuman nggak mau dekat sama Nabi, malah menjauh, malah maksiat, malah begini. Nih, jadi ada suatu habaib ya, satu habaib, saya lupa namanya. Beliau menggambarkan gini, kalau ada orang sering datang ke majelis taklim, sering hadir majelis maulid dan sebagainya, tapi dia masih berpacaran ya, ingat ya, dan turun, tapi dia masih berpacaran, dia bermaksud Allah Ta'ala, sama aja dia kerja cuma nggak dapat gaji. Alias apa, dia datang doang tapi nggak dapat pahala. Alias yang dia lakukan semuanya sia-sia. Nanti gawe kan, capek nih jokin, apa sih nih, sapam ya? Apa? Kayak ente apa ente? Apa? Kantor. Ya itulah kerja begitu kerja. Atau ini kerja di mana? Toshiba, anak. Udah capek-capek ya, berangkat pagi, pulang malam, tapi nggak dapat gaji. Bagaimana perasaannya tuh? Kesel nggak? Sia-sia nggak? Nah sama aja ente kalau di majelis taklim atau di tempat kebaikan masih berbuat macam Allah,
sama aja ente kerja nggak dapat gaji, alias sia-sia. Alhamdulillah. Jadi percuma dong kalau ngaji nggak buat insaf percuma. Jadi tujuan ngaji supaya orang tuh insaf, supaya tuh orang sadar, supaya orang tuh kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngaji mesti gitu-gitu aja, tandanya apa? Ente nggak dapat hidayah. Ngaji sih ngaji, tapi masih jalan sama si tapi masih ngasih makan si dan sebagainya. Nauzubillah min. Sia-sia sih. Mau dipakaiin dapat rahmat, kalau dapat keluar mandi dapat azab. Nauzubillah min. Dapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diremehin ya, seperti itu. Ya, jadi ini momentum Maulid Nabi Muhammad adalah kita berubah dari tadinya kita buruk menjadi baik. Dari tadi kita bodoh menjadi pintar. Dari tadi kita tolol jadi apa? Jadi yang begini. Itu momentum Maulid Nabi Muhammad. Karena kita nggak mesti ya tahun depan ketemu Maulid, nggak mesti. Siapa di sini yang bisa menjamin saya Habib tahun depan bakal ketemu bulan Maulid? Kagak ada ngejamin. Makanya nih mumpung bulan Maulid kesempatan apa banyak sholawat, banyak kirim salam sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenal, membaca apa macam Maulid atau membaca buku-buku bagaimana sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada buku namanya buku Habibana Muhammad ya, dikarang oleh guru kita. Itu kita beli tuh, kita dari awal bagaimana Nabi Muhammad lahir, bagaimana kesehariannya dari masa kecilnya sampai beliau menjadi seorang nabi, sampai beliau menjadi seorang rasul, sampai beliau bagaimana dalam berkeluarga, dalam rumah tangga, dalam keseharian, dalam mengatasi masalah, dalam mengatasi problem. Beliau juga sebagai leader, sebagai pemimpin di masanya. Kita tahu di dalam buku itu kita harus baca dan kita juga harus beli, harus modal ya, jangan buat wadon dibeli royal, kita mau ini nggak udah royal, nah, repot ya enggak. Kita mau modal royal, kita mau nabi kagak lebih penting mana nabi apa wadon? Iya, jadi kan nabi segala-galanya, maka kamu akan jadi orang yang paling utama. Kalau ente mau jadi orang yang sukses, mau jadi orang yang bahagia, mau jadi orang yang beruntung, jadi kan Nabi Muhammad apa? Nomor 1, jangan duakan Nabi Muhammad dengan apapun, dengan cewek kah, dengan harta kah, dengan kota kah, dan sebagainya. Jangan nomor 2 kan Nabi Muhammad. Tapi jadikanlah Nabi Muhammad tuh number 1. Apa number 1? Nomor 1, bukan nomor 2, tapi nomor ya, nomor 1, jangan nomor 2. 1 apa 2 Nabi Muhammad? Number 1 apa number 2? Atau number 4? Nomor 1. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca, kita ngomongkan nih, nggak bakal kelar. Sampai kiamat juga nggak bakal kelar. Bicara Nabi kalau kita bicara apa ya nih bentuk tubuhnya, aduh, luar biasa. Kita bicara ilmunya Nabi, wah jauh lagi. Kita bicara ini kita nggak akan sampai kiamat pun kita nggak akan bisa menceritakan secara detail apa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanyalah sekedar hanya yang penting sekarang apapun yang kita lakukan semuanya harus kita niatkan buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau kita lakukan ini baik nggak ya? Nabi Muhammad senang apa nggak ya? Gitu aja dah. Jadi patokannya Nabi Muhammad. Bagaimana beliau tuh Sayyid Muhammad Al-Maliki, kalau ada seseorang yang datang kepada beliau meminta saran atau meminta tanya sesuatu gitu, beliau nggak jawab apa-apa. Ya, kalau ada orang datang sama beliau Maliki, ya datang nih minta izin atau apapun gitu ya, minta pertanyaan atau mohon segala macam, beliau nggak jawab apa-apa. Yang beliau jawab hanya satu kalimat, Hadrat Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu denganmu? Kalau ada orang nih, Habib saya mau ke sini. Abu ya nggak jawab iya apa enggak, coba apa? Apakah Nabi Muhammad itu atau enggak, gitu aja. Jadi yang jadi patokan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelakuan yang kalian lakukan itu kalau sekiranya Nabi Muhammad itu enggak senang, jangan dilakuin. Kalau kayak datang dari rumah pengen ke Majelis Taklim, udah jangan mikir-mikir Nabi Muhammad itu apa enggak ya, udah pasti itu udah pasti Terus nanti ke masjid bawa sendal jepit, pulang-pulang mau nyari sendal yang bagusan, sendal karfil mamanya gitu. Ini mikir-mikir Nabi Muhammad itu apa enggak ya, jangan mikirin enggak. Nah ya, tapi ini
melakukan hal yang nggak disenangi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buka HP nih, buka HP kan nih, Instagram kan kalau di Instagram kan macam-macam tuh gambar lah ya, gambar waktu apa baik lah ya, kan sendiri kan ya, mata kan kemana-mana. Kira-kira tuh berkata itu Nabi Muhammad senang apa enggak? Nabi Muhammad itu apa enggak? Itu aja. Jadi patokannya karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan apapun atau dalam meninggalkan suatu apapun semuanya bermuara dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita hari ini mendapatkan manfaat, mendapatkan nanti dari kiamat manfaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sebaik-baiknya umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi orang-orang yang dirindukan dan juga memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebelum kita meninggal, sebelum kita wafat, kita dipertemukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam keadaan mimpi maupun kita jaga, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.